Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya akan mengerjakan ujian untuk semester genap mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Karisma Berlian Kusuma dengan NPM 1302190943, kelas dari 241 dengan nomor urut 23 dan nama dosen Bapak Febrian atau biasa kita panggil dengan Mr. Brian. Nah, sebelum itu saya akan menyalin pertanyaan wajib dalam box ini. Saya menyatakan bahwa ujian ini dilakukan dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan sedikit pun, dan jika saya melakukan kecurangan maka saya bersedia mendapatkan hukuman nilai siaran saya sudah benar. Nah, pertama saya akan mengerjakan soal tabel. Yang pertama, yang A, saudara diminta menggunakan tabel daftar supplier sebagai acuan mengerjakan tabel soal pada worksheet berwarna merah, dan jika diperlukan diperkenankan menambah satu atribut barang diperlukan pada kolom yang disediakan. Nah, daftar supplier itu ini dan kolom-kolom merah ini. Berarti kita nanti mengerjakan kolom-kolom merah ini berdasarkan daftar supplier ini. Nah, lalu yang kedua soal B, pada sheet pesanan pembelian saudara diminta melengkapi kolom atribut pada tabel purchase order dengan fungsi atau formula yang sesuai. Nah, langsung saja kita ke tabel pesanan pembelian. Nah, pada tabel ini terdapat banyak kolom kosong. Nah, kolom kosong ini akan kita isi. Yang pertama, kolom nama supplier. Nah, kolom kan kita mengisi ini berdasarkan daftar supplier ini. Nah, di sini kan tersedia nama supplier, kode, alamat, dan lain-lain. Nah, ini kita harus mengisi nama supplier, berarti kita berdasarkan daftar supplier ini tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu buka kurung, lookup value-nya ini kode suppliernya, lalu koma, lalu table array-nya daftar supplier tadi. Nah, kita blok, jangan lupa di F4 agar terkunci, lalu koma, lalu kolom indeks nomornya. Nah, ini kolom yang kita pakai yang akan kita tampilkan dalam rumus kita. Nah, tadi kan kita diminta nama supplier, berarti kita akan masukkan kolom nomor 1, 2, 3 berdasarkan kita blok tadi. Kita kan tadi ngeblok 3 ini, berarti kita masukkan kolom indeks nomor 2 dengan rank lookup-nya agar sesuai exact, sesuai seperti dengan apa yang tertera dalam kolom, maka kita pilih yang false. Bisa kita ganti dengan angka 0. Itu exact match. Lalu kita pencet enter. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik 2 kali agar muncul sampai bawah. Lalu yang kedua, kota supplier. Nah, ini sama, kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, namun di sini kan belum ada keterangan kota. Jadi di sini kita buat sendiri keterangan kota seperti yang dikatakan pada soal tadi. Kotanya kita masukkan Bogor, Jakarta, Palembang, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Jakarta, Bogor, Palembang, Jakarta, Padang. Nah, dah. Baru kita bisa membuat VLOOKUP dari kota supplier. Nah, VLOOKUP ke kurung, lookup value-nya sama, tabel array-nya juga sama, namun kita masukkan juga tabel bagian kota. Nah,
Jangan lupa kita pencet F4, kartu kunci, lalu indeks nomornya yang kolom nomor 4 ini. Lalu exact match. Lalu enter. Nah, sudah muncul lagi. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi bagian harga beli. Nah, di bagian harga beli ini kita kan nanti diminta menunjukkan harga dari sebuah produk yang berasal dari nama supplier mana, dari kode dari supplier mana. Jadi dalam harga beli ini kita akan memasukkan dua fungsi. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan VLOOKUP. Namun setelah saya cari-cari di internet, kita bisa menggunakan fungsi index and match. Nah, fungsinya sendiri yaitu yang pertama kita tulis indeks, lalu buka kurung, lalu kita masukkan array-nya ada di daftar harga beli ini. Kita masukkan apa yang ingin kita tampilkan di situ, yaitu harganya. Nah, ini jangan lupa di F4, lalu setelah itu koma, lalu match. Setelah itu buka kurung. Nah, ini yang akan kita gunakan tadi, yaitu ini kode supplier. Nah, dan kode supplier dan kode supplier dan nama produknya, yaitu ini. Nah, lalu setelah itu kita koma lagi, lalu kita masukkan kita masukkan ini daftar kode suppliernya dari bagian daftar harga beli. Nah, jangan lupa di F4 dan bagian produknya, karena tadi kan kita juga masukkan produk dan kode supplier. Nah, jangan lupa di F4 juga. Setelah itu koma lagi, exact match, dah, 2 kali kurung. Nah, namun yang membedakan ini dari rumus-rumus lain kan, kalau rumus lain tinggal dipencet enter. Kalau ini kita harus kita pencet Ctrl Shift Enter agar bisa. Nah, muncul deh harga belinya. Cakep. Tinggal kita klik 2 kali. Mantap. Selanjutnya total nilai pembelian. Nah, untuk total nilai pembeliannya ini gampang ya, tinggal kita kalikan kuantiti dan harga beli dengan cara sama dengan kuantiti ini dengan tanda kali, lalu harga beli. Nah, sudah ketemu total nilai pembelian. Cakep, tinggal kita klik 2 kali seperti biasa. Nah, untuk pesanan pembelian sudah selesai kita kerjakan. Nah, setelah kita melengkapi sheet pesanan pembelian, kita melanjutkan pada slide berikutnya, itu yang C. Nah, pada sheet laporan pembelian, saudara diminta melengkapi kolom atribut total pembelian
dalam kilogram dan dalam rupiah dengan menggunakan fungsi sum if. Nah, langsung saja kita laporan pembelian. Nah, pada laporan pembelian ini terdapat dua kolom yang harus kita isi, yaitu kolom total pembelian dalam kilogram dan total pembelian dalam rupiah. Nah, setelah kita pelajari sum if fungsi untuk menjumlahkan kolom dengan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ditentukan kriterianya itu ini nomor pesanan. Nah, langsung saja kita isi rumusnya. Sum if ambil range-nya jadi bagian pesanan pembelian. Nah, ini kontrol, lalu kita F4 agar tidak, lalu kita kemudian kita ambil kriterianya kita pembelian tadi, yaitu ini, kemudian koma, dan kita range-nya kita ambil data yang ingin kita jumlahkan tadi. Nah, data yang ingin kita jumlahkan adalah kilogram ya, karena tadi yang diminta adalah kilogram. Kita ambil data ini ya, kilogram ini ya. Nah, dan kita kunci, lalu tutup kurung, dan nah ini sudah muncul datanya. Lalu kita klik 2 kali seperti biasanya. Setelah itu kita isi bagian total pembelian dalam rupiah. Nah, ini sama saja seperti tadi ya. Isi sum if, lalu range-nya kita ambil dari pesanan pembelian ini. Jangan lupa kita kunci, lalu kriterianya sama seperti tadi. Lalu range-nya, karena kita diminta total harga, total nilai pembelian, maka ini total nilai pembelian ini. Nah, lalu nah total pembelian, tinggal kita klik 2 kali seperti biasa. Nah, selesai. Nah, setelah kita menyelesaikan bagian laporan pembelian ini, selanjutnya kembali ke soal. Lalu di soal D ada sheet pivot table. Nah, soal pertama saudara diminta membuat ikhtisar pemesanan pembelian dengan menggunakan pivot table dengan melakukan pengaturan sehingga formanya menjadi sebagaimana tampilan berikut. Nah, jadi kita diminta membuat pivot table seperti yang sesuai dengan tabel ini. Langsung kita ke pivot table ini ya. Untuk buat pivot table kita lihat pada bagian insert dan pivot table kita insert. Nah, di sini kita diminta untuk memilih range-nya. Kita minimize dulu agar gampang. Range-nya dari ini ya, nomor ini kita blok, Ctrl Shift arrow. Setelah itu kita pilih existing. Nah, oke, nah sudah muncul tabelnya. Nah, kita kembali lagi pada soal. Pada soal diminta seperti tabel ini, di mana nah ini nama suppliernya menjorok ke bawah dan produknya menjorok ke kanan. Nah, berarti pada tabelnya nama supplier kita letakkan pada row label dan nama produk kita letakkan pada column label. Nah, ini sudah kita tinggal kita masukkan kuantitinya ke value. Nah, sudah muncul seperti data yang diminta ini ya. Nah, selanjutnya saudara diminta membuat chart grafik ikhtisar pesanan pembelian dengan menggunakan pivot table dan melakukan pengaturan sehingga formanya menjadi sebagaimana dalam berikut. Dengan ini formanya nama supplier berada di kanan dan produknya di bawah ya. Langsung saja kita buat pivot table. Nah, kita buat pivot table, chartnya berada di chart kolom chart. Nah, tapi ini kan chartnya tidak sesuai ya, karena produk berada di kanan dan nama di bawah. Sedangkan di soal diminta nama di kanan dan produk di bawah. Nah, berarti
Untuk itu kita hapus dulu cat ini, kita copy portable ini, nah kita copy portable ini, kita pindah tindakan, kita tukar bagian bentuk dan nama square-nya ya, agar catnya sesuai. Nah, langsung saja kita munculkan lagi catnya dari portable yang ini. Nah, ini sudah muncullah catnya sesuai dengan yang diminta pada soal. Kita rapikan, kita letakkan catnya di kanan portable. Untuk portable yang ini kita dilihat saja. Nah, untuk bagian portable sekiranya sudah selesai, kita lanjut pada bagian berikutnya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat portable, kita pada soal E. Pada sheet konsolidasi, saudara diminta menggunakan fungsi consolidate dan buat lagi besar memilih sebagaimana tampilan berikutnya. Langsung saja kita menuju ke sheet konsolidasi ya. Di tampilan tadi, maka kita buat konsolidasi. Nah, konsolidasi berada pada bagian data ini. Nah, ini consolidate. Ini referensi ini kita hapus saja dulu. Kita bikin referensi baru. Kita pada pembelian. Karena tadi kan yang diminta pada soal produk dan kuantitas pesanan ya, berarti sini kita blok dengan produk dan kuantitas pesanan ini, lalu shift arrow ke bawah. Lalu pada tabel ini kita centang, lalu untuk fungsinya sum. Oke, nah sudah sama ya. Nah, ini sudah kita cocokkan lagi. Nah, sudah sesuai dengan perintah soal. 80 untuk bagian konsolidasi sekiranya sudah sesuai atau sudah selesai. Cakep. Nah, setelah kita menyelesaikan konsolidasi, selanjutnya kita lihat pada soal olah data. Nah, kita diminta mengerjakan dan menjawab pada kotak yang tersedia ini. Nah, soal pertama kita harus menggunakan fungsi filter dan subtotal. Dan nomor 1, total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008. Berarti kita dapat mencarinya melalui subtotal, melalui pivot table ya kalau subtotal dan filter itu. Nah, yang pertama kita pada feed listnya, karena tadi diminta untuk mencari pada tahun 2008, maka tanggal pemesanan kita masukkan ke bagian lab row. Nah, setelah itu karena diminta jagung saja, maka kita kurangi, kita eliminasi semua agar bisa jagung. Kita tindak jagung saja. Nah, sudah muncul yang jagung saja. Lalu ada row label, kita kurangi lagi menjadi yang diminta, yaitu Kusnu dan Co. Oh, PT Caraka yang diminta. Lalu kita ubah bagian PT Caraka. PT Caraka. Nah, udah. Setelah itu, karena yang ditanya dalam tahun 2008, maka pada bagian row label kita ubah lagi fieldnya menjadi tanggal pemesanan. Nah, ini kan masih semua tanggal. Nah, kita centang, lalu kita cari tanggal 2008. Nah, oke. Nah, sudah ketemu grand totalnya yaitu 1900.
kita masukkan pada soalnya. 1900. Mantap. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu supplier memasak kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2007 dan jumlah pasokannya. Jadi kita ubah lagi pivot tabelnya. Nah, untuk labelnya kita ubah ke kedelai ya, karena diminta kedelai. Dan untuk ini kita pilih select all untuk mengetahui mana yang paling tinggi. Lalu untuk tahunnya kita ubah ke tahun 2007 karena tadi yang diminta tahun 2007. Udah. Nah, setelah itu kita minimize semua agar mudah. Nah, setelah kita minimize semua, kita klik saja di mana saja, lalu kita klik kanan, kita pilih bagian sort. Kita sort ke largest to smallest untuk mengetahui siapa yang memiliki jumlah pemasukan kuantitas kedelai paling besar. Nah, jadi memiliki kuantitas pemasukan kedelai paling besar adalah CV Agung dengan jumlah kedelai 4.600. Nah, kita masukkan saja ke kolom jawaban. Pemasoknya CV Agung dan jumlah pasokan 4.900. 4.600. Mantap. Nah, untuk soal selanjutnya kita diminta menentukan berapa kilogram rata-rata pembelian kacang hijau setiap supplier selama 2008. Nah, kita diminta memasukkan 3 supplier terbesar. Langsung saja ke pivot table kacang hijau ya yang diminta. Berarti kita ubah lagi ini menjadi kacang hijau. Lalu row labelnya kita ubah lagi, ini sudah semua 2000. Nah, yang diminta tanggalnya tadi kan 2008 ya, berarti kita masukkan saja 2008. Nah, setelah muncul semua, nah ini kan yang diminta tapi rata-rata ya, berarti ini harus kita ganti rumusnya. Kita ganti melalui value field setting. Nah, ini kita ubah menjadi average. Nah, setelah muncul average-nya, kita sort agar muncul yang 3 besar dari 3 besar terbanyak. Sort lagi dari largest to smallest. Nah, ini dia sudah ketemu ketiganya. Pertama PT Asahi, kedua toko abadi, ketiga CV Budiman. Langsung saja kita masukkan PT Asahi yang pertama, masuk PT Asahi, lalu yang kedua toko abadi, lalu yang ketiga CV Budiman. Dengan CV Budiman katanya 2.9. Kita copy saja langsung. Saya 300 dan juga 300. Nah, cakep. Nah, selanjutnya pada soal nomor 3, pada soal nomor B, kita diminta menggunakan fungsi count dan countif
Nah, di sini salah ya, ini sebenarnya kita menggunakan COUNTIF dan COUNTIFs. Nah, pada soal pertama, berapa kali terjadi pembelian dari PT Bahagia pada seluruh data transaksi? Nah, di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan COUNTIF. Nah, lalu kita kurung. Oh iya, sama dengannya. COUNTIF. COUNTIF. Kita kurung. Range-nya kita ambil dari usaha pembelian. Range-nya berarti bukan. Nah, ini nama supplier. Range-nya nama supplier ini ya. Jangan lupa di add. Lalu kriterianya PT Bahagia. Kriterianya kita ketik PT Bahagia. Nah, lalu tutup kurung. Itu mudah. 165 kali transaksi. Lalu yang kedua, berapa kali pembelian jagung dari PT Caraka pada seluruh data transaksi? Di sini kita menggunakan count if sama dengannya ketinggalan lagi. Nah, menggunakan count kurung kriteria dan satunya kita ambil dari pesanan pembelian. Kriteria dan satunya kita gunakan kode supplier ini. Lalu kriteria satunya pertanyaannya tadi kan jagung, kemudian jagung, berarti kriterianya salah ya. Ini kriterianya jagung, berarti kita bisa nambahkan kriterianya ini ya. Nah, ini pada 4 baru kita jagung. Lalu kita tentukan lagi kriteria range yang kedua. Kriteria range yang kedua diminta PT Caraka. Jadi pada saat pembelian kriterianya nama supplier ini dengan keterangannya PT Caraka. Nah, ketemu enter, ketemu di 22. Cakep. Nah, setelah kita selesai mengerjakan soal yang A dan B, kita mengerjakan pada bagian soal terakhir, yaitu menggunakan conditional formatting. Pada sheet pivot versi soal D1, berilah tanda pada harga terendah dan tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang komoditas. Nah, ada bagian pivot table ini. Nah, tapi ini kan pivot table-nya sudah berubah, ya, tidak sesuai dengan D1. Nah, jadi kita hapus dulu, kita bikin lagi pivot table baru sesuai dengan D1. Kita ambil ranknya dari sana pembelian. System worksheet, oke. Muncul, lalu kita bikin sesuai D1 lagi. Nah, nama, produk, dan dunia. Langsung pivot table.
langsung kita masukkan nama supplier ke row label, produk ke kolom label, dan quantity ke value. Nah, ini sudah sesuai dengan D1. Nah, lalu kita lihat lagi. Ini diminta pada harga terendah dan tinggi, berarti diminta untuk menentukan harganya ya. Sementara ini kan masih quantity ya, berarti ini kita copy saja, kita bikin baru di bawahnya. Nah di sini quantity-nya kita hapus dulu. Quantity kita remove, kita masukkan harga ya. Nah, harga. Setelah harga masuk, karena pada soal diminta menentukan harga terendah dan tertinggi, maka di sini kita ubah value-nya, kita ubah dengan value field setting ini. Kita ubah menjadi max untuk menentukan rendah dan tertinggi. Nah, setelah itu, lalu kita diminta untuk memberi tanda pada masing-masing barang atau komoditas. Nah, kita beri tanda menggunakan conditional formatting. Nah, ini kita pilih bagian ini conditional, lalu klik conditional formatting, highlight top, nah top 10% dengan green, warna hijau berarti. Nah, lalu kita beri lagi yang bottom dengan warna red, merah. Nah, lalu yang selanjutnya salah. Nah, kita bikin lagi satu top 10%, like green, top, bottom, red, nah, dan seterusnya ini semua. Top dan green, bottom dan red, top 10% green, bottom 10% red. Nah, ini top 10% green, bottom 10%. Nah, yang ini top 10% bottom 10%. Malah bottom 10% red. Nah, sudah kita tulis. Nah, sepertinya semua sudah kita kerjakan. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.